Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, sahabat Sembilan Jagat Official. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Gimana kabarnya sedulur semua, sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, panjang umur, berkah barokah rezekinya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya, kita di sini ingin mereview Supaka yang tentunya videonya sudah ditayangkan di Sembilan Jagat Official. Nah, kebetulan malam ini yang kita mau bahas pusakanya cukup bagus juga ya, cukup unik gitu kan. Nah, jadi pusaka ini lanjutan video kemarin di tempat orang yang sering dijadikan ajang pemancingan. Jadi tempat terbuka ya, alam terbuka ataupun sungai besar yang suka dijadiin tempat pemancingan. Nah, di situ sering muncul makhluk ataupun sosok yang memang menampakkan diri terhadap orang-orang yang suka memancing. Nah, ini kita penasaran. Dan alhamdulillah kita sudah sampai lokasi. Kita pun sudah berhasil mendapatkan salah satu pusaka di tempat tersebut. Salah satu pusaka di tempat tersebut yang memang pusaka itu sangat luar biasa ya. Sudah kita review kemarin. Nah, jadi berupa apa sih sosok yang sering muncul itu, sosoknya itu hitam besar ya, menyerupai harimau, menyerupai seperti kayak gorila, mirip beruang juga gitu sosoknya itu. Sosok yang mendiami pusaka tersebut tiga mirip ya, artinya mirip harimau, termasuk mirip gorila, juga mirip beruang. Dan ternyata pusakanya berbentuk semacam kuku ya, kuku besar seperti itu. Entah kuku apa itu, yang jelas sudah tayang videonya. Dan juga salah satu macannya, mustika macannya. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan dua pusaka di tempat itu, nah muncul lagi sosok yang lain teman-teman. Jadi sosok ini perempuan, sosoknya perempuan tapi putih dia. Tetapi saking putihnya, jadi kelihatannya pucat gitu loh. Jadi sosok perempuan ini cantik tapi putih. Tetapi saking putihnya berlebihan, jadi kelihatannya malah justru pucat gitu. Mungkin mengkeengkan gitu kan, menakutkan karena benar-benar pucat lah. Jadi pucatnya itu benar-benar blas, benar-benar pucat. Pokoknya melihatnya itu udah menakutkan lah seperti itu. Nah, jadi sosok perempuan ini juga mendatangi kita ataupun menyerang kita juga, agresif juga termasuk ini. Artinya ya sewaktu-waktu pasti bisa mengganggu masyarakat yang sedang beraktivitas gitu kan. Nah, jadi salah satu perempuan ini juga mendiami salah satu barang pusaka. Termasuk ada pendampingnya juga teman-teman, pendamping yang cukup besar juga yang mendampingi sosok perempuan ini. Nah, jadi akhirnya tetap kita usahakan ya, kita usahakan, makanya kita itu tidak pernah bosan dulu. Mohon doanya buat sahabat semua, kawan-kawan semua, sedulur Sembilan Jagat Official, supaya explore Sembilan Jagat tetap diberikan kelancaran, tentunya keamanannya ya. Nah, jadi kita mohon doanya lah, insya Allah kita pun bakal terus-terusan mendoakan sahabat semua yang suka hadir di sini. Pokoknya mah berkah barokah buat teman-teman, panjang umur keluarganya di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita kejar, sempat beberapa kali gagal juga, yang pada akhirnya alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan salah satu pusaka yang dijaga sama perempuan ini yang tadi saya jelaskan. Wajahnya itu kayak cantik tapi pucat, bener-bener putih blas gitu. Karena ini barangnya bismillah. Nah, waktu pertama dapat ini kayak buntelan apa gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini putih bersih ya, seperti kayak buah gitu kan, buah terbungkus apalah. Tetapi ini di dalamnya berisi teman-teman ya. Jadi ini semacam seperti kayak bungkusan kepompong ya, semacam kayak bungkusan kepompong. Nah, setelah kita kocok begini tuh, ternyata di dalamnya itu memang ada isinya teman-teman ya. Di dalam bungkusan ini ada isinya. Ini tapi apa namanya ya, kepompongnya ini dari serabut atau dari apa ya, sutra mungkin ya, terbalut sutra gitu kan, terbalut sutra, nggak tahu jelas apa enggak ya, mudah-mudahan jelas teman-teman. Jadi ada isinya teman-teman ya. Nah, inilah salah satu
benda pusaka yang kita dapat di lokasi tersebut. Yang saya jelaskan dijaga atau didiami sama sosok perempuan yang berwajah pucat itu. Nah, coba kita keluarkan ya, bismillah. Kita keluarkan. Nah, ini udah nolol teman-teman tuh, ya. Sudah nolol kelihatan. Mantap dulu, alhamdulillah. Tuh, teman-teman ya. Nah, ini salah satu benda yang ada di dalam wadah ini, teman-teman. Nah, kalau kita ambil seperti ini, tuh memanjang dia. Ya. Tuh. Masya Allah. Luar biasa ya ini ya. Ya, ini teman-teman ya. Ini salah satu benda ataupun pusaka yang ada di dalam wadah ini ataupun isi kepompong ini. Seperti ulat ini ya, seperti sutra ataupun ulat sutra. Tapi ini bukan besi ya teman-teman. Ini bukan besi, tetapi ini udah berbentuk fosil ya ataupun batu. Udah berbentuk fosil ataupun batu. Udah kristal juga ini nih. Mengkristal gitu kan, membatu lah. Jadi isinya ini bukan besi ya, besi kuning atau apa, tapi ini batu. Dan ini juga tidak ada isinya teman-teman. Biasanya kan suka ada jarum di sini. Ini kosong ya teman-teman. Cuman ini fosil kepompong saja, fosil sutra, ulat sutra, fosilnya seperti ini. Jadi tidak ada isi lain, cuman fosil sutra ataupun ulat sutra. Ini udah batu soalnya ya. Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Nanti yang ada di dalam ini. Tetapi ini juga di sini masih ada bunyi teman-teman. Masih ada bunyinya, cuman tidak bisa diusahakan, tidak bisa diambil teman-teman. Jadi bunyinya ini tidak bisa diambil teman-teman ya. Cuman ada bunyi saja, tetapi tidak bisa dikeluarkan ini bunyinya. Bunyi di dalam ini tidak bisa dikeluarkan. Jadi intinya di sini masih ada salah satu benda lagi ya. Ada satu benda lagi yang masih ada di dalam warang ini. Cuma tidak bisa dikeluarkan. Yang jelas ini yang bisa dikeluarkan seperti ini bentuknya ya. Ini isinya ulat sutra, tetapi yang sudah mosil ataupun sudah membatu. Nah, inilah salah satu benda pusaka yang dijaga sama sosok perempuan yang wajahnya memang terlihat cantik tapi benar-benar menyeramkan. Kenapa seram? Karena wajahnya memang apa ya, pucat, benar-benar pucatnya sepucat-pucatnya. Pokoknya mah mengkeengkan lah pokoknya. Nah, jadi ini pusaka ini ataupun pusaka ulat sutra ataupun pusaka kepompong ini untuk hikmat ataupun dan kegunaannya ya, untuk faedahnya lah, untuk syariatnya. Ini pusaka ini biasanya digunakan untuk media ya, media perantara seperti kayak untuk segi usaha di bidang apapun itu masuk. Terus juga ada segi untuk pengasihan ataupun pembukaan kecantikan juga ini bisa. Jadi untuk bisnis ataupun mengolah bisnis dengan bisnis apapun, model apapun, ini pun masuk untuk media syariatnya. Jadi teman-teman ini lebih dominan untuk ke bisnis dan usaha, dan juga untuk kecantikan ataupun kegantengan lah seperti itu ya, untuk syariatnya. Tetapi ingat, barang pusaka ini hanya sebagai media saja, hanya sebagai media sarana ataupun syariatnya saja. Tetap doa kita, niat kita, munajatnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah adab kita, sopan santun kita, akhlaknya kita, ya, ikhlasnya kita, sabarnya kita, supaya apa yang kita hajatkan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk media syariat, segi usaha, bisnis, dan juga untuk kecantikan ataupun ketampanan. Pokoknya disukai banyak orang lah seperti itu ya. Lebih ke sana dominan usahanya ya. Mantap ini dulu. Iya bisa ini untuk sebagai pembisnis juga bisa lah ya, pembisnis ataupun yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu juga bisa, yang mempunyai jabatan tertentu ataupun menguatkan, mau menaikkan nama baik pun bisa, karena sifatnya memang untuk asihan ataupun pengasihan juga. Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan pusaka ini, barulah kita berhadapan dengan sosok pendampingnya ini teman-teman, yang saya jelaskan. Sosoknya besar ya, tetapi bukan ulak ya ini ya. Jadi besar ini, kuat juga, garang juga,
Nah, setelah kita kejar, alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan salah satu benda pendampingnya pusaka ini yang berupa sosoknya besar itu ya. Nah, ketika barang tersebut kita dapatkan, alhamdulillah pas tepat di pojok totogan ataupun di pojok benturan kali tersebut. Kita dapatnya pas di benturan pojokan kali tersebut. Nah, ini barangnya teman-teman. Bismillah. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, mirip seperti cincin ya. Kalau kita lihat mirip seperti cincin, tetapi kalau cincin ini mungkin kebesarannya. Tuh, ini kebesaran. Kalaupun cincin ini kebesaran. Jadi entah ini cincin, entah ini berbentuk anting ya teman-teman ya. Entah cincin ataupun bentuk anting. Yang jelas ini cukup besar. Nah, ini masih masih terbilang ini masuknya ke Wositowo teman-teman. Yang kita dapat ini termasuk pusaka Wositowo ataupun besi towo yang memang cukup terkenal ya. Kalau besi towo itu cukup terkenal dengan kemampuannya seperti itu ya. Nah, tapi ini besi towo ini menyerupai cincin ataupun anting, saya juga kurang paham ya. Tetapi ukurannya cukup besar. Kalau dipakai cincin mungkin ukurannya terlalu besar, nggak bisa masuk kelonggaran lah seperti itu ya. Mantap dulu ini, alhamdulillah. Ini masuknya ke Wositowo ini ya. Masuknya ke Wositowo cukup mantap juga ini. Alhamdulillah. Berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan salah satu pusaka berupa cincin atau anting ya, yang memang ini kelasnya ke Wositowo. Nah, ini sosok yang cukup besar tadi, untuk perawakannya besar, tinggi gitu kan, tenaganya juga, powernya kuat, pokoknya benar-benar kita pun di situ kewalahan. Tetapi alhamdulillah kembali lagi berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan salah satu pusaka ini. Ya tentu berkat doanya sahabat semua. Nah, jadi kalau pusaka ini masuknya ke kelas Wositowo, jadi untuk hikmat ataupun faedah ada sifat kegunaannya ya. Jadi ini lebih ke fisik. Yang pertama memang ada fisiknya. Untuk kekuatan fisik termasuk ada ya mungkin bahasa kebal lah gitu ya, anti gores lah. Kekuatan fisik kebal ataupun anti goresnya, termasuk ada anti pelatuk ya, ada anti pelatuknya. Ya, ini cincin ini ataupun anting ini ada kekuatan fisik termasuk anti pelatuk teman-teman. Nah, ini berupa cincin ataupun Wositowo yang dijaga sosok makhluk yang cukup besar ya. Mantap ini dulu, mengkeengkan. Ini kalau dipakai pun tidak bisa, soalnya ini kebesaran. Ini mungkin muatnya di jempol kaki. Kalau di jempol kaki mungkin pas ini ya ukurannya, tapi nggak mungkin juga kita naruh di jempol kaki kan gitu. Jelas ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi untuk hikmat kegunaan ataupun faedahnya memang sifatnya untuk ke fisik ya, lebih dominan ke fisik, dan juga ada anti pelatuknya. Mudah-mudahan kita bisa mengkajinya, bisa membawa dengan baik dan benar, tentu dengan sesuai syariatnya. Jadi apapun itu semua karena Allah. Kalau kita ingin selamat, kita jangan cari perkara, jangan cari masalah. Kita carilah keselamatan. Carilah keselamatan, maka bawalah adab, akhlak, sopan santun dimanapun berada, insya Allah selamat ya. Intinya ini sebagai pelantara media untuk menguatkan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya pusaka ini ya semua karena Allah kan gitu. Adanya pusaka ini semua karena Allah. Insya Allah Allah itu menciptakan, berarti ada manfaat baiknya. Maka dari itu dimanfaatkan dengan baik sesuai syariatnya. Bismillah, mudah-mudahan ada berkah barokahnya teman-teman. Tetap kita minta dan mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menambah ilmu wawasan buat teman-teman, supaya tidak salah arti ya tentang barang-barang pusaka. Mantap dulur. Nah, ini ada dua ya, kita mendapatkan dua ini. Nah, ini wadahnya juga masih ada sebetulnya, cuman tidak bisa kita keluarkan gitu loh. Masih ada di dalam ini tuh. Masih ada, cuman tidak bisa kita keluarkan. Intinya mah biarlah di sini menjadi misteri gitu kan. Mengkeengkan intinya mah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir diberikan sehat sekeluarganya, berkah barokah rezekinya, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin.
Kita tidak pernah bosan mohon doanya dulur supaya Sebelah Jangat Official masih tetap berdiri. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah. Makan ketupat lapar. Coy, mongko Kang. Salam peci merah.